Rukun itu apa? Apa saja? Bagaimana cara mengerjakan? Nah, itu namanya rukun. Wajib itu apa saja dan bagaimana, dan sunnah itu seperti apa? Itu semuanya rukun, wajib, dan sunnah harus tahu, ya, harus tahu. Setelah tahu kita kerjakan dengan maksimal. Saya pernah membuat sebuah ibarat begini. Orang yang ingin melakukan sebuah perjalanan, misalkan mau ke Surabaya naik motor, terus bilang ke temannya, tolong doakan saya itu selamat sampai tujuan. Terus ditanya, kamu bisa naik motor? Nggak bisa. Ya nggak mungkin bisa sampai Surabaya kan kalau nggak bisa naik motor. Nah, sama dengan itu. Kita nggak tahu rukun, nggak tahu wajib haji, nggak tahu sunnah haji, kemudian Mas doakan saya mabrur ya. Kamu tahu rukunnya? Nggak tahu. Terus nanti tawafnya gimana? Nggak tahu. Sa'inya gimana? Nggak tahu. Semuanya nggak tahu, itu nggak bisa. Maka syarat mutlak harus memahami rukun haji, wajib haji, dan sunnah haji. Dan kalau sudah tahu dikerjakan secara maksimal, maka perlunya pembimbing haji itu seperti itu. Sebab kita sering melihat ya, melihat bahkan kadang itu teman kita sendiri, nah, teman sekamar, ya, kemudian setelah pakai ihram, setelah tawaf selesai, setelah selesai langsung dilepas kain ihramnya, dilepas semua. Kemudian ihram yang di atas dilepas, ihram yang di bawah dilepas. Ternyata masih ada celananya. Loh, kok pakai celana? Loh, memang kenapa? Ya nggak boleh ini. Terus gimana ini? Wah, akhirnya kena denda. Ya karena tidak tahu. Karena tidak tahu. Nah, itu contoh. Dan itu fakta dan nyata. Dengan PD-nya, alhamdulillah semua sudah selesai. Begitu dilepas ihram yang di atas, ihram yang di bawah juga dilepas, ternyata masih ada celananya yang nempel. Ya Allah, seperti ini. Akhirnya ya sudah didoakan, ya Allah, Engkau Maha Pengampun, ampunilah dia, karena memang dia tidak tahu. Nah, itu contoh yang pertama. Karena tidak tahu bahwa itu adalah pelanggaran. Nah, pelanggaran. Ada lagi. Dan ini juga nyata. Setelah semuanya tawaf selesai, sa'i selesai, dia itu ditunggu lama sekali. Nggak selesai-selesai. Terus ditanya, kamu kok lama? Kami ini sudah menunggu hampir 1 jam, kamu baru selesai. Ternyata di antara kita ini yang kuat cuma saya. Kenapa kuat? Saya itu berputar sampai 7, ya, ke sofa 7, ke marwah 7. Berarti berapa? 14, ya Allah. Kok 14? Iya kan 7. Jadi 7 kali 2. Nah, yang seperti ini terjadi. Terus ada lagi, ini pembimbing haji. Ini cerita dari pembimbing haji. Oh, pembimbing umroh. Yang di Jawa itu kan sudah kewut-kewut ya. Kewut itu sudah sepuh-sepuh, usianya 60, 65, 40. Kemudian sa'i, ya, kok nggak selesai-selesai. Itu akhirnya namanya orang tua sudah 60 itu sampai gempor-gempor. Kemudian ditanya kok nggak selesai-selesai, ternyata 14 putaran. Emak-emak yang usianya 60, 65 diajak, ya, karena tidak tahu manasik haji. Nah, itu masuk kategori apa? Ada rukun, ada wajib, ada sunnah. Mana yang harus dikerjakan, mana yang sunnah dikerjakan, ya, mana yang wajib dikerjakan, itu harus tahu. Maka saya ibaratkan orang mau melakukan sebuah perjalanan ke Surabaya naik motor, tapi ditanya, kamu bisa naik motor? Nggak bisa. Kok minta didoakan selamat? Apa kira-kira sampai pada tujuan? Nggak mungkin. Maka ini syarat mutlak harus kita tahu. Ya, rukun, wajib, dan sunnah. Nah, ini. Dan insya Allah nanti kita akan bahas satu persatu seiring dengan perjalanan fikih haji. Yang kedua itu menghindari rafas, fusuk, jidal. Nah, ini al-hajju asyurum ma'lumat faman farada fihinna fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Ini juga pasti terjadi. Wah, ini kemarin informasi dari berbagai sumber, haji kemarin itu menyisakan pekerjaan yang sangat luar biasa, menyisakan
kisah yang sangat memilukan, tragedi yang selalu dikenang oleh jamaah haji. Apa itu? Kondisi di Mekah, di Mina, dan di Arafah itu tidak menyenangkan. Sehingga muncul apa? Paling banyak muncul itu apa? Jidal. Nah, apa jidal itu? Berbantah-bantahan atau debat kusir. Bahkan bukan hanya itu, sampai fisik saling menyakiti. Ya, yang seperti ini terjadi. Itu bukan hanya jamaah hajinya, pembimbingnya itu kadang bertarung, bertengkar. Loh, ini kan fakta, sehingga ketika Al-Quran itu mengabarkan, ketika Al-Quran itu menceritakan, ketika Al-Quran itu menginformasikan dalam kitab suci itu terjadi di lapangan. Maka ketika Al-Quran itu menegas al-hajju asyurum maklumah faman faradha fala rafatha, di situ menggunakan fala itu jangan, fala rafatha wala fusuq wala jidal, jangan rofas itu hubungan suami istri dan sejenisnya, ya, mukaddimahnya dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk tulisan atau dalam bentuk pandangan. Fusuk itu sering berbuat fasik. Jidal ini yang paling menonjol. Namanya orang bertengkar kanan kiri, rebutan mencium hajar aswad, kadang rebutan makanan, ya, kadang rebutan apa namanya tempat tenda, kadang ketika antri di toilet digedor-gedor, cepat, enggak, itu semua yang terjadi dan itu menjadi pandangan kita sehari-hari. Nah, terus gimana cara menghindari? Ya sabar, kita ya Allah berikan saya kesabaran. Saya ini tamumu, mau dibuat apa saja terserah Pak ya Allah, ini rumahmu. Saya ini kan tamu. Nah, jangan menunjukkan saya ini udah hilang itu semua. Nah, ini untuk menuju mabrur seperti yang ketiga. Nah, yang ketiga ini dermawan, ucapannya menyenangkan dan menebarkan salam. Nah, ini menuju mabrur ya 3 poin. Kita akan bahas satu persatu seiring dengan perkembangan waktu dan beriringnya waktu yang berjalan. Terus kita lanjutkan. Nah, Nah, kita coba memahami rukun ya. Rukun wajib dan sunnah dikerjakan secara maksimal. Rukun haji ialah amalan yang harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, maka tidak sah hajinya. Nanti rukun itu banyak, sekian. Itu kita bahas nanti pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Contoh nyata. Apa itu rukun? Rukun haji yang paling kita kenal dan menonjol adalah wukuf di Arafah. Wukuf. Apa itu wukuf? Wukuf itu artinya berdiam diri di Arafah mulai matahari tergelincir sampai tenggelam. Nah, itu namanya wukuf. Terus batasan waktunya, nah, batasan dimulainya yaitu ketika matahari tergelincir ya sampai matahari tenggelam. Tapi ada kejadian yang menarik pada zaman Nabi. Ada orang yang datangnya sampai tengah malam. Itu orang Najd. Gimana Rasulullah, saya ini ketinggalan. Tetap sah ya, tetap sah. Tetap sah bahwa ternyata sahnya itu walaupun melewati Arafah itu sah. Lewat saja sah. Lewat. Ya, lewat. Nah, yang maksimalnya yaitu mulai matahari tergelincir sampai menjelang matahari terbenam. Tapi tidak semua orang bisa melaksanakan. Ada yang maksimal, ada yang medium, ada yang minimalis, sangat minimalis. Begitu sampai di Arafah ngantuk tidur, begitu bangun itu menjelang maghrib, tapi tetap sah ya, sah. Itu namanya haji tidur. Ada lagi yang sejak sampai di Arafah itu yang dicari makanan dan minuman, milih makanan ini, itu namanya haji makanan. Ya. Itu banyak yang seperti itu. Ada yang sejak awal, ya, sejak wukuf sampai terakhir itu ngobrol terus sama temannya.
itu haji ngobrol. Ya tetap sah hajinya. Cuma ada haji ngobrol, nah, itu ada tambahannya itu. Terus ada juga yang sukanya itu ngerokok. Sejak awal sampai akhir itu ngerokok nggak habis-habis. Begitu ngerokok habis itu namanya haji rokok. Nah, yang seperti itu tetap sah ya, tetap sah. Karena apa? Syarat sahnya ya, syarat sahnya wukuf itu yang penting berada di situ walaupun hanya 2 menit, walaupun lewat itu tetap sah. Contoh, orang yang sakit, nah, ada namanya safari haji. Ada yang sakit diabetes, ada yang pingsan ya, selama di sana, ada yang sakit stroke, ada yang semuanya itu ada safari haji. Semuanya dibawa ke Arafah ya. Setelah dibawa ke Arafah itu dalam kondisi sakit itu kan ada yang terbangun itu ya apa nama siuman. Maka ketika siuman itu sudah sah. Terus dibawa lagi ke rumah sakit. Nah, yang seperti ini itu namanya rukun. Kalau tidak ke Arafah, nggak sah hajinya. Pernah terjadi zaman dulu, pembimbingnya itu tidak tahu Arafah. Tidak tahu Arafah. Akhirnya bis yang ditumpangi, itu menuju Arafah, tapi tidak lewat Arafah sama sekali. Sampai subuh selesai, akhirnya apa? Travelnya itu berkewajiban untuk menghajikan lagi di tahun mendatang. Karena tidak sah. Itu namanya rukun ya, amalan yang harus dikerjakan. Jika tidak dikerjakan maka tidak sah hajinya. Nah, nanti kita akan bahas ya, wukuf itu apa, terus selama di sana itu seperti apa, bagaimana doanya seperti apa, bagaimana itu nanti bahasan karena masih lama sampai nanti kita berangkat haji bareng-bareng. Amin. Yang kedua, wajib haji adalah amalan yang wajib dikerjakan. Jika tidak dikerjakan, sah hajinya, namun wajib membayar dam. Seperti mabit, misalkan mabit di mana, di Mina pada tanggal 11, 12, 13. Itu mabit. Wah, saya nggak kuat nih mabit karena apa, sudah tua, renta. Ya nggak apa-apa, tapi harus bayar denda. Itu namanya wajib haji. Wajib, sifatnya wajib. Ya, kemudian ada yang misalkan melempar jumroh, nggak kuat, itu bisa diwakilkan, tapi kena denda. Itu namanya wajib haji. Jadi wajib haji itu hal yang harus dikerjakan, tetapi jika tidak dikerjakan karena kondisi tertentu, maka tetap sah hajinya, tetapi dia itu terkena denda. Apa saja wajibnya haji nanti akan kita bahas satu persatu. Itu namanya wajib ya. Seperti tadi saya sampaikan, tiba-tiba kok masih pakai celana, padahal hajinya sudah selesai, nah, seperti itu. Memakai wangian, nah, tetap sah hajinya, tapi kena denda. Terus yang ketiga, sunnah haji. Jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Contohnya apa? Mabit atau nginap di Mina pada tanggal 8 namanya hari Tarwiyah. Ini sering diperdebatkan. Saya ingin haji seperti Nabi Muhammad SAW. Memang kalau tidak mabit di Mina pada tanggal 8 nggak seperti Nabi. Nabi itu kadang memberikan contoh yang paling minimal agar tidak memberatkan umatnya. Contoh lagi, Nabi itu haji hanya sekali, tapi kita kadang berkali-kali. Nabi itu umrohnya hanya beberapa kali, tapi kita kadang sampai berkali-kali. Kalau ingin persis dengan Nabi, ya hajinya ya sekali. Nah, terus ditempatkan hari Jumat. Jadi kalau persis itu nggak bisa ya. Maka Nabi itu disebut secara linguistik namanya itu menggunakan nama Ahmad.
Apa artinya Ahmad? Ahmad itu artinya superlatif, yaitu paling terpuji. Jadi kalau ingin persis dengan Nabi itu bertanda dia tidak akan bisa. Jadi namanya manusia seperti kita itu ya, pokoknya satu yang bisa kita kerjakan itu sesuai dengan tuntunan, insya Allah itu akan menjadi jalan kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu kadang menjadi perdebatan. Ini haji sesuai dengan sunnah. Loh, memang yang lain tidak sesuai dengan sunnah. Justru kadang selalu misalkan ini harus sesuai sunnah, akhirnya menganggap yang lain tidak sunnah. Bisa jadi yang lain itu lebih sunnah karena apa? Menjaga lisannya, ya, menjaga pikiran-pikiran yang tidak baik, selalu husnudon kepada orang lain, ya, kadang punya makanan diberikan kepada orang lain, itu kan sunnah Nabi yang luar biasa. Memang dia itu tidak bisa mabit di tanggal 8, tapi dia itu bisa berbagi makanan kepada satu tenda, itu kan sunnah yang luar biasa. Nah, yang seperti ini kadang orang itu kurang memperhatikan hal-hal yang sederhana, tapi maknanya itu luar biasa. Jadi sunnah Nabi ialah jika dikerjakan mendapatkan pahala, jika tidak dikerjakan tidak berdosa. Dan insya Allah kita juga akan bahas secara terperinci di kemudian hari. Kita lanjutkan. Nah, harus sesuai dengan tuntunan apa? Lita hudu manasikakum fa inni la adri la'alli la ahajju ba'da hajjati hadihi. Rasulullah itu pidato, Rasulullah itu ceramah ketika apa namanya haji. Rasulullah itu ceramahnya gini, salah satu isinya gini, hendaknya lita hudu hendaknya kalian